Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrian Lutfia dengan NIM 2409116003 dari kelas A angkatan 2024, program studi Sistem Informasi. Tujuan saya membuat video ini adalah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai HTML. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai HTML, kita harus tahu dulu apa itu HTML. Nah, jadi HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, di mana HTML ini merupakan bahasa dasar yang digunakan untuk membuat dan menyusun struktur sebuah halaman web. Nah, HTML itu bukan bahasa pemrograman, tetapi dia adalah bahasa markup yang berfungsi untuk memberi tanda dan struktur pada konten website. Nah, HTML ini juga digunakan untuk menampilkan informasi di internet seperti teks, gambar, link, tabel, dan berbagai elemen lainnya. Tanpa HTML, sebuah website itu tidak akan memiliki bentuk atau struktur yang jelas. Nah, tadi kan HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, di mana kata hypertext ini mengacu kepada kemampuan halaman web untuk saling terhubung satu sama lain melalui link. Nah, ketika kita mengklik sebuah tautan dan berpindah ke halaman lain, itulah yang disebut dengan hypertext. Jadi, link yang ada pada website itu merupakan bagian penting pada HTML. Nah, sedangkan markup language itu berarti bahasa yang menggunakan tanda atau tag untuk memberitahu browser bagaimana sebuah konten itu harus ditampilkan. Nah, HTML ini tidak mengatur logika atau perhitungan, tapi dia lebih mengatur kepada struktur dan posisi dari konten. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam struktur dasar HTML, di mana setiap dokumen HTML itu memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah HTML, head, dan body. Nah, untuk yang pertama itu adalah tag HTML, di mana ini berfungsi sebagai pembungkus seluruh isi dokumen HTML, yang semua kode-kode HTML itu ditulis di dalam tag ini. Nah, bisa dibilang tag HTML ini adalah wadah atau tempat utama dari sebuah halaman web. Dalam tag HTML itu sendiri terdapat 2 bagian penting. Yang pertama itu adalah head, dan bagian yang kedua adalah body. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu bagian head, di mana head ini adalah bagian HTML yang berisi informasi dan pengaturan halaman web. Isi dari head ini tidak langsung ditampilkan kepada para pengguna, tapi dia ada di balik layar pengguna. Tapi ini sangat penting untuk membantu browser memahami halaman website tersebut. Nah, dalam head ini biasanya tuh terdapat elemen seperti title, meta, link, dan script. Untuk itu kita buka aja website langsung. Di sini saya akan membuka website RSUD AWS. Kita inspect. Nah, di sini tampil kode-kode yang ditampilkan. Di sini ada head yang tadi. Nah, di dalam head ini tadi ada script, meta, lalu link, title, style, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu kita bahas satu persatu. Untuk elemen meta sendiri itu biasanya digunakan untuk menyimpan informasi tambahan seperti jenis karakter yang digunakan atau pengaturan tampilan di berbagai perangkat. Ini yang meta. Lalu untuk elemen link itu sendiri itu digunakan untuk menghubungkan halaman HTML dengan file lain seperti file CSS untuk mengatur tampilan website. Sedangkan di sini ada script juga. Dalam head itu biasanya digunakan untuk menambahkan fungsi tertentu menggunakan JavaScript. Nah, meskipun isi dari head ini tidak terlalu terlihat oleh pengguna, tapi bagian ini tuh sangat penting. Selanjutnya kita bahas ke bagian body, di mana bagian body ini adalah bagian HTML yang menampilkan seluruh konten website yang dapat dilihat oleh pengguna. Semua yang kita lihat di website seperti teks, gambar, menu, slideshow, table, dan footer berada di dalam tag body ini. Nah, di dalam body ini biasanya itu terdapat elemen HTML yang digunakan untuk menyusun website. Salah satu elemen yang sering digunakan itu adalah div. Kita akan lihat di bagian body di sini, kita klik. Nah, di sini banyak div. Lalu kita masuk ke pengertiannya. Contohnya seperti di div ID header wrapper. Di sini digunakan untuk sebagai logo judul website atau menu navigasi yang membantu pengguna berpindah halaman. Lalu di sini juga ada div ID slideshow,
div class slideshow, di mana di sini digunakan untuk menampilkan slideshow atau banner gambar yang bergerak secara otomatis. Lalu kemudian di sana ada div ID page wrap, di mana ini adalah bagian utama dari halaman web. Nah, disinilah konten utama ditampilkan seperti teks, informasi, lalu artikel atau elemen lain sesuai dengan tujuan website. Dan yang di paling bawah di sini tuh ada yang div ID footer tuh. Itu digunakan biasanya tuh berisi tambahan informasi seperti copyright, nama pembuat website, atau link ke media sosial. Selain itu, terus ada 3 komponen utama, yaitu tag HTML, elemen HTML, dan juga atribut HTML. Di mana untuk tag HTML sendiri ini adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Contohnya seperti tanda kurung siku. Nah, itu adalah yang disebut dengan tag. Contohnya dari tag ini adalah tag P, tag A, tag body, tag head, dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada elemen HTML. Nah, elemen HTML ini adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Elemen dibentuk dari tag pembuka, isi tag, dan tag penutup. Kadang juga ditambahkan beberapa atribut lainnya. Yang terakhir yaitu adalah atribut HTML, di mana ini adalah digunakan untuk memberikan informasi tambahan pada sebuah elemen dan biasanya itu ditulis di dalam tag pembuka. Nah, untuk menulis kode HTML itu kita perlu sediakan VS Code. Dan juga kalau kita melihat hasilnya itu kita menggunakan browser seperti Google Chrome. Nah, kesimpulannya adalah HTML ini adalah bahasa dasar yang digunakan untuk menyusun struktur sebuah website. Kita analogikan aja sebuah rumah, yang dimana rumah itu pasti memiliki fondasi. Nah, seperti itulah HTML. Jadi, jika tidak ada fondasi, maka rumah itu tidak bakal jadi. Sama seperti website, jika ada HTML, maka website tersebut tidak akan jadi dan juga tidak terstruktur gitu. Jadi HTML ini mengatur bagaimana yang menjadi pengaturan halaman melalui head dan bagaimana yang menjadi tampilan utama melalui body. Dan dengan kita memahami struktur HTML, kita tuh dapat lebih mudah untuk memahami sebuah website dan juga membuat website itu jadi lebih mudah. Sekian. Baik, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.